Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1401 sampai dengan bab 1405. Ketika beberapa penjaga lapis baja kuat mendekati Lindong 2 atau 3 meter jauhnya, mereka tiba-tiba dihadang oleh penghalang tak terlihat. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tetap tidak bisa mendekat. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain. Beberapa penjaga lapis baja berat mengeluarkan senjata mereka dan menebas keras penghalang tak terlihat itu. Hasilnya seperti pukulan ke kapas, tanpa efek apapun. Situasi ini tentu saja menarik perhatian orang lain di ruangan itu. Tepatnya, sejak Lindong tiba, mata semua orang tidak pernah lepas darinya. Ini adalah istana kerajaan dinasti Qin besar, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah tempat yang paling dijaga ketat di dinasti Qin besar. Bisa tiba di sini dengan tenang tanpa ketahuan oleh penjaga di luar jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Selain itu, Lindong tanpa basa-basi mengutuk Qin Shijun, Raja dinasti Qin, sebagai raja yang bodoh. Itu membuat semua orang tercengang. Jika Qin Shijun tidak sakit sebelumnya, dia mungkin menyadari ada yang tidak beres. Tapi sekarang dia telah tersiksa oleh kutukan selama lebih dari setahun, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan tenang. Hanya memikirkan bagaimana untuk terus hidup. Jika Anda melihat sedikit harapan, Anda akan melompatinya dengan putus asa. Sekarang Qin Shijun hanya ingin menangkap Lindong dan membiarkan dia menghilangkan kutukan untuk dirinya sendiri. Apakah hal itu dapat dilakukan tidak dipertimbangkan? Mungkin dalam pikiran bawah sadarnya, tidak ada apapun di dinasti Qin yang tidak dapat dia lakukan sebagai raja. Yang mulia, orang ini aneh, kita tidak bisa mendekatinya, kata pemimpin penjaga lapis baja berat dengan keras. Tentu saja Qin Shijun juga melihatnya. Dia menatap Lindong, mengetahui bahwa Lindong sangat kuat dan para penjaga bukanlah tandingannya. Jadi dia mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatannya dan melambai, berkata, "Mundur. Semuanya, kalian tidak bisa melakukan apapun padanya." "Ya, yang mulia," beberapa penjaga lapis baja mundur lagi. Menarik napas dalam-dalam, Qin Shijun menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya, "Siapa yang mulia, mengapa Anda ingin melawan saya?" "Apakah saya melawan Anda? Sebenarnya, saya telah banyak membantu Anda. Anda harus berterima kasih padaku. Ini putramu, setelah kamu mati, dia akan mewarisi posisimu dan menjadi raja dinasti Qin. Aku yakin dia tidak akan menjadi tiran seperti Mu Ze di depannya," dan berkata, "Saya tidak bisa mati, saya masih muda dan memiliki ambisi lebih besar yang belum terwujud. Saya tidak bisa mati sekarang. Tapi kamu harus mati, karena tidak ada seorang pun di sini yang bisa mematahkan kutukan padamu kecuali aku, dan aku tidak akan membantu raja yang bodoh." Lindong tersenyum dan segera menjawab, "Tidak, tidak, tidak, aku tidak bisa mati. Aku adalah raja dinasti Qin dan aku punya banyak pasukan. Aku tidak bisa mati. Kamu harus menyelamatkanku. Tidak, kamu harus menyelamatkanku. Kalau tidak, kamu harus menyelamatkanku. Kamu tidak akan pernah keluar dari istana Qin." Qin Shijun berteriak dengan gila. "Jalan!" Dia terstimulasi oleh kata-kata Lindong. Seperti yang dikatakan Lindong, jika pihak lain tidak menyelamatkannya, maka dia pasti akan mati. Qin Shijun dapat merasakan fungsi tubuhnya terus menurun dan vitalitasnya terus-menerus hilang. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati dalam waktu kurang dari setahun. Sebagai pria yang berdiri di puncak dinasti Qin, dia pasti tidak akan rela mengakhiri hidupnya seperti ini. "Mengancamku?
Apa menurutmu aku bisa menghindari penjaga dan datang ke sini? Tapi aku tidak bisa pergi, lelucon yang luar biasa. Bahkan jika aku keluar secara terbuka, orang-orangmu tidak bisa mendekatiku. Percaya atau bukan, Lindong tersenyum acuh tak acuh. Kamu, Puff, Qin Shijun menunjuk ke arah Lindong. Dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Darah itu juga bercampur dengan jejak energi hitam, yang jelas ditinggalkan oleh kutukan. Setelah memuntahkan darah, dia merasa jauh lebih tertekan. Oke, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Patuhi saja nasib Anda dan serahkan posisi Anda sebagai Raja Qin setelah Anda mati. Ini baik untuk semua orang. Tidakkah Anda melihat sorot mata para menteri itu? Aku hanya berharap kamu mati. Karena kekuatanmu, aku tidak berani berbicara. Lindong mencibir. Kamu, Qin Shijun sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Lindong mengabaikan Qin Shijun dan menoleh ke arah Kilian. Nyonya Qi, saya telah mengirim Anda dengan selamat ke istana. Sekarang waktunya untuk pergi. Berikutnya adalah urusan keluarga Anda sendiri. Jadi saya tidak akan berpartisipasi. Tuan Lin, terima kasih telah mengirim Zer dan saya ke sini. Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah terbunuh dalam perjalanan. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam hidup ini. Terimalah hormatku. Kata Kilian dan berlutut pada Lindong. Qin Ze, yang berada di sampingnya, melihat bibi Lian telah berlutut, dan dia juga berlutut. Namun, sebelum mereka berdua bisa berlutut, mereka diangkat dengan suatu kekuatan dan tidak dapat melanjutkan. Nyonya Qi, sama-sama. Seperti yang saya katakan, saya datang ke sini untuk mengobrol dengan seseorang untuk menghilangkan kebosanan saya. Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Anda juga dapat memahami bahwa Anda dan Ozawa ditakdirkan untuk mati. Lin, apapun yang terjadi, saya berterima kasih kepada Zer. Terima kasih, Saudara Lin, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Qin Ze tidak akan pernah melupakannya. Qin Ze mengucapkan terima kasih dengan bijaksana. Oke. Aku menerima ucapan terima kasihmu dan sampai jumpa nanti. Lindong mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Dia akan melanjutkan perjalanannya ke domain Linglan dari peradaban tingkat 9. Planet hidup ini dan orang-orang di dalamnya hanyalah orang yang lewat. Qin Shijun melihat Lindong hendak pergi. Begitu dia pergi, tidak ada yang bisa mematahkan kutukannya, dan dia harus menunggu kematian, dan dia tiba-tiba menjadi panik. Tepat ketika Lindong berbalik untuk pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar." Lindong menatap Qin Shijun. Apalagi yang ada di sana, jika kamu ingin aku menghilangkan kutukan untukmu, kamu harus menghindari bertanya pada Chrysostomus. Aku bilang aku tidak akan membantu raja yang bodoh. Ini akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Pada saat itu, semua hutang sudah harus dibayar. Dibayar, saya tidak ingin mencari masalah. Dokter ajaib kecil, selama Anda dapat membantu saya menghilangkan kutukan itu, saya, Qin Shijun, berjanji bahwa saya tidak akan pernah membunuh siapapun tanpa pandang bulu di masa depan. Dan saya akan melakukannya. Pasti memerintah dinasti Qin dengan baik. Semua rakyat bisa hidup bahagia dan sehat. Dan saya meminta dokter ajaib kecil itu memberi saya kesempatan untuk mengubah cara hidup saya. Kata Qin Shijun dengan sangat serius. Dia akhirnya menyerah, selama kamu bisa bertahan. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun Qin Shijun tidak mengakui bahwa dia adalah raja yang lemah. Tapi karena kamu bilang begitu, maka aku memang begitu, dan tidak bisakah aku mengubahnya? Lindong tersenyum ketika mendengar ini. Kata-kata ini cukup enak didengar,
Qin Shijun sangat terkejut saat mendengar kata-kata pertama Lindong. Apakah ini sebuah drama? Namun, kata-kata Lindong selanjutnya melemparkannya ke dalam jurang lagi. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa suatu negara mudah diubah, tetapi sifatnya sulit diubah. Betapapun baiknya Anda mengatakannya, saya tidak akan mempercayai Anda. Begitu kepribadian komparatif terbentuk, hampir tidak mungkin untuk mengubahnya. Bahkan jika kamu mengubahnya, aku tidak akan mempercayaimu. Itu tidak akan berubah untuk sementara. Itu akan segera kembali ke sifat aslinya, dan aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Jadi, kamu harus menunggu kematian perlahan-lahan. Kata-kata Lindong langsung membuat Qin Shijun putus asa. Matanya tak bernyawa, seolah seluruh tenaga dan tenaganya telah tersedot keluar dari dirinya. Vitalitas yang tersisa sedikit hilang dengan kecepatan yang dipercepat. Dia jelas telah melihat harapan hidup, tapi ditolak dengan kejam. Terlebih lagi, Qin Shijun disiksa selama lebih dari setahun. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berjanji atau bersumpah, itu tidak ada gunanya. Beberapa menteri dan pelayan diam-diam menghela nafas lega. Apa yang dikatakan Lindong benar sekali. Karena kepribadian Qin Shijun yang ekstrim dan sifat kejam, dia tidak hanya berada di keluarga kerajaan, tetapi juga berkuasa. Dia berencana untuk membunuh saudaranya. Dan tentu saja menjadi raja dinasti Qin tidak berani marah. Siapapun yang berani menentangnya akan berakhir buruk. Seiring berjalannya waktu, nama tiran mulai tersebar. Hanya saja semua orang berbicara pelan di belakang dan tidak berani angkat bicara. Lindong adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Qin Shijun adalah seorang tiran di depannya. Tak seorang pun di seluruh dinasti Qin memiliki keberanian seperti itu. Melihat Qin Shijun, yang benar-benar putus asa dan putus asa, Lindong tahu bahwa orang lain akan segera mati. Dia bisa saja bertahan sekitar 1 tahun lagi, tapi sekarang karena dia begitu memprovokasi, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan sebulan pun. Situasi ini cukup umum terjadi. Misalnya, 2 orang biasa menderita penyakit mematikan yang sama. Seseorang yang mengetahui penyakitnya dan putus asa sepanjang hari dengan sendirinya tidak akan merasa lebih baik, dan akan segera meninggal karena depresi. Orang lain tidak tahu dia sakit, menjalani hidupnya bahagia setiap hari, dan hidup lebih lama dari orang pertama. Rahasia umur panjang orang awam seringkali berkaitan dengan mentalitas mereka. Orang yang mempunyai sikap baik tentu saja akan berumur panjang. Orang yang mempunyai sikap buruk akan sering marah-marah karena hal-hal sepele, dan pada akhirnya tetap harus membayarnya dengan tubuhnya sendiri. Hal ini hampir terjadi pada Qin Shijun. Sebelum bertemu Lindong, meski dokter yang merawatnya berganti-ganti, namun tidak ditemukan gejala apapun, ia tetap tidak putus asa. Namun, setelah Lindong melakukan ini, tubuhnya, yang sudah kelelahan, tidak bisa lagi menahan diri. Seteguk darah yang dia keluarkan adalah bukti terbaik. Tidak ada keinginan untuk hidup lagi. Kekuatan kutukan mulai mengikis tubuh Qin Shijun. Dalam sekejap, Raja dinasti Qin berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua yang semakin memudar. Dia bisa mati kapan saja. Seorang dokter tua yang sedang berlutut di tanah mendongak dan melihat Qin Shijun. Sebagai seorang dokter yang telah melakukan praktik kedokteran selama 100 tahun, dia secara alami tahu apa artinya. Ini, yang mulia, yang mulia. Ketika yang lain mendengar suara itu, mereka semua memandang ke arah Raja Qin Shijun. Hasilnya bisa dibayangkan, raja yang tadinya hanyalah seorang lelaki parubaya, kini menjelma menjadi seorang lelaki tua yang hendak dikuburkan. Perubahan ini mengejutkan semua orang,
Yang mulia. Yang mulia, mereka semua berbicara satu demi satu. Qin Si Jun sepertinya tidak mendengar teriakan para menteri, dan duduk di sana dengan linglung. Rasa kematian muncul dari tubuhnya, ini menandakan bahwa pria yang berdiri di puncak dinasti Qin ini akan meninggalkan dunia ini. Lin Dong memandang dengan mata dingin, jika dia mengambil tindakan sekarang, dia bisa menyelamatkan Qin Si Jun. Tapi Lin Dong tidak berniat mengambil tindakan. Apa yang dia katakan bukanlah sebuah lelucon. Menyelamatkan satu orang akan menyebabkan lebih banyak orang meninggal. Jadi lebih baik tidak menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. Adapun kemunculannya, yang mempercepat kematian Qin Si Jun, Lin Dong tidak merasa bersalah sedikit pun. Jika dia tidak datang, semua dokter tua yang memeriksa gejala Qin Si Jun akan meninggal. Sama seperti semua orang menyaksikan hitungan mundur kehidupan Qin Si Jun. Lin Dong tiba-tiba menoleh dan melihat ke sudut ruangan. Sekitar 10 detik kemudian, suara aneh terdengar di dalam ruangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut perkiraan saya, dengan kekuatan Raja Dinasti Qin, tidak peduli seberapa buruknya Anda dapat bertahan setidaknya 2 tahun. Mengapa hanya 1 tahun dan sudah mencapai titik kehabisan minyak? Itu tidak masuk akal. Saat suara itu jatuh, Lin Dong menatapnya, dan celah di angkasa muncul. 2 sosok keluar dari celah itu, dan langkah kaki mereka mendarat di tanah. Semua orang juga mengikuti suara tersebut dan melihat 2 orang asing tiba-tiba muncul. Keduanya adalah wanita bertubuh tinggi dan mengenakan rok panjang berwarna putih yang memperlihatkan sosok berwarna-warni. Sekilas memang terasa seperti peri yang turun ke bumi. Salah satu dari mereka tampak berusia 20-an, dan yang lainnya berusia 30-an. Kedua wanita tersebut, tanpa terkecuali, sama-sama memiliki tipe sosok memukau yang unik. Di antara sejuta pria biasa pasti akan jatuh cinta tanpa disadari setelah melihatnya. Mata beberapa menteri di ruangan itu hampir keluar dari kepala mereka. Mereka memegang posisi tinggi di dinasti Qin dan tentu saja memiliki banyak wanita, tetapi mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. Pelayan di sebelah Qin Si Jun bahkan lebih malu. Untuk disukai oleh Qin Si Jun dan menjadi pelayan di samping Raja Qin, seseorang harus memiliki sosok dan penampilan yang baik. Hanya saja dibandingkan 2 wanita dengan roh peri masing-masing, mereka berdua merasa malu. Tentu saja, betapapun menakjubkannya kedua orang ini, mereka tidak lagi menarik bagi Lin Dong. Paling-paling, itu hanya beberapa pandangan sekilas. Hati Tao Lin Dong telah lama kokoh hingga sulit bagi benda luar untuk menggoyahkannya. Kecuali orang-orang di sekitarnya, tidak ada orang lain yang berpikir untuk membuat gelombang apapun. Qin Si Jun, yang sedang duduk tak bernyawa di tempat tidur, mendengar niat membunuh yang kuat di matanya ketika mendengar kata-kata wanita itu. Ini terbentuk setelah bertahun-tahun berkelahi dan membunuh banyak orang, dan suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun drastis. Ini menunjukkan betapa kuatnya niat membunuhnya. Saya berharap saya dapat mencabik-cabik orang yang berbicara di depan saya. Siapapun yang berakal sehat dapat memahami maksud perkataan wanita itu. Jelas sekali, kutukan terhadap Qin Si Jun dari dinasti Qin besar adalah ulah 2 orang ini. Siapa kamu? Mengapa kamu mengutukku dengan begitu kejam? Kebencian macam apa yang kita miliki? Apakah pantas melakukan ini? Qin Si Jun bertanya dengan marah sambil menatap 2 wanita yang tiba-tiba muncul. Meskipun kemampuan pihak lain untuk mengobrak-abrik ruang jauh lebih unggul darinya, dia sudah hampir mati saat ini. Jadi bagaimana dia bisa begitu peduli? Yang dia ingin tahu hanyalah alasan mengapa kedua pelacur ini mengutuknya.
Ya Tuhan Raja, Anda telah melakukan terlalu banyak hal buruk dalam hidup Anda, jadi tentu saja Anda tidak dapat mengingat siapa saya, tetapi bagi saya, penampilan Anda telah terukir dalam di benak saya, dan saya selalu memikirkan balas dendam. Hari ini akhirnya tiba, bagaimana? Bukankah sulit menanggung kutukan tuanku? Siapa kamu? Apa hubungan kita satu sama lain? Apa yang membuatmu ragu memberiku kutukan yang begitu kejam? Kaisar Qin Shi Jun menatap wanita muda itu dan bertanya dengan gigi terkatup. Yang mulia, apakah Anda masih ingat lusinan keluarga yang Anda hancurkan untuk bersaing dengan saudara Anda memperebutkan tahta? Keluarga Tang saya adalah salah satunya, dan sebagai keturunan langsung dari keluarga Tang, saya kebetulan melarikan diri setelah bencana itu. Saya bertemu guru dan dengan bantuannya, saya memulai jalur kultivasi. Saya meminta guru untuk menanamkan kutukan Anda untuk Anda. Bagaimana rasanya? Kamu berhenti setelah lebih dari setahun. Sungguh mengecewakan. Aku belum cukup menyiksamu. Bagaimana kamu bisa mati? Wanita muda itu berkata dengan kebencian. Qin Shi Jun yang sangat marah tertegun untuk sementara waktu. Sebelum dia menjadi raja dinasti Qin, dia telah melakukan banyak hal buruk. Terutama untuk mengumpulkan prestasi dan prestise militer yang cukup agar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta, dia akan melakukan apapun. Setidaknya ada puluhan kekuatan keluarga yang telah dimusnahkan. Mereka semua dieksekusi olehnya atas tuduhan pengkhianatan anti Qin. Adapun berapa banyak dari mereka yang benar-benar ingin memberontak melawan Qin dan pengkhianatan, sulit untuk mengatakannya, mungkin tidak satu pun. Tapi Qin Shi Jun menghancurkan semuanya demi kebaikannya sendiri. Populasi gabungan dari puluhan keluarga berjumlah lebih dari 1 juta orang. Dan wanita muda ini adalah keturunan langsung dari keluarga Tang, salah satu dari puluhan keluarga yang dihancurkan oleh Qin Shi Jun, bernama Tang Ling'er. Jadi kamu adalah sisa dari mereka yang memberontak melawan Qin dan negaranya. Qin Shi Jun tiba-tiba sadar. Sisa-sisa pengkhianatan? Qin Shi Jun, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Untungnya, kamu masih raja dinasti Qin. Apakah kamu tidak tahu apakah kami melakukan pengkhianatan atau tidak? Kamu tidak ingin mengumpulkan prestasi yang cukup untuk bersaing memperebutkan raja, kualifikasi, tanpa pandang bulu memberikan tuduhan yang tidak berdasar pada keluarga kami. Anda adalah sampah yang akan melakukan apapun demi kekuasaan. Karena Tuhan tidak akan menerima Anda, maka terserah pada saya dan guru untuk menerima Anda. Ling'er melihat Qin Shi Jun. Matanya penuh kebencian, dan dia ingin segera mengupas kulit pria ini dan membalaskan dendam sukunya. Tapi dia menahannya, karena hal itu sebenarnya menghilangkan rasa sakit Qin Shi Jun, yang terlalu murah untuk sampah ini. Dia akan terus menyaksikan Qin Shi Jun menderita kutukan dan akhirnya mati dalam kesakitan dan keputusasaan. Hanya dengan cara inilah Anda bisa menghilangkan kebencian di hati Anda. Kebencian untuk menyita keluarga dan memusnahkan klan tidak bisa didamaikan. Jika keluarga Tang memang memiliki niat anti Qin dan pengkhianatan dan dihancurkan setelah ketahuan, itu adalah kesalahan keluarga Tang. Namun, sesuatu yang jelas-jelas tidak benar dituduh melakukan kejahatan seperti itu, yang menyebabkan kematian puluhan ribu anggota keluarga Tang. Sebagai satu-satunya keturunan langsung dari keluarga Tang, dia, Tang Ling'er, akan sia-sia jika dia tidak membalas ini. Pada saat ini, Qin Shi Jun telah mencapai ranjang kematiannya setelah distimulasi oleh Lin Dong dan wanita muda itu. Kekuatan kutukan telah menyebar ke hatinya, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kematian. Matanya tertuju pada Tang Ling'er, lalu dia menoleh ke arah Lin Dong. Tepat ketika Qin Shi Jun akan mati,
Tuan di mulut Tang Linger, wanita berusia 30-an, dengan lembut melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan kekuatan kutukan dari hati Qin Si Jun. Qin Si Jun, yang hendak kembali ke barat, tiba-tiba sadar kembali dan terengah-engah. Terima kasih, Tuan. Tang Linger berterima kasih dengan hormat. Linger tidak harus bersikap sopan kepada guruku. Guruku juga sangat tertekan dengan apa yang kamu alami. Aku juga tahu bahwa ini adalah iblis dalam dirimu. Jadi aku akan mengambil tindakan untuk membalaskan dendammu. Aku hanya berharap itu setelah masalah ini terselesaikan. Anda dapat berlatih dengan guru saya dengan pikiran tenang. Cobalah untuk mencapai alam keabadian sesegera mungkin. Guru, jangan khawatir. Setelah saya menangani bajingan Qin Si Jun ini dan membalaskan dendam umat saya, aku pasti akan berlatih denganmu, dan aku tidak akan mengecewakanmu, jawab Tang Linger serius. Bagus sekali, Qin Si Jun, yang telah melarikan diri dari gerbang neraka sekali lagi, menatap master dan murid Tang Linger lagi. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku akan terus menyiksamu dan melihatmu berjuang dalam keputusasaan dan ketakutan. Ketika aku merasa itu sudah cukup, maka kamu bisa mati. Kamu iblis, Qin Si Jun sangat marah. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin disiksa oleh kutukan, atau penyiksaan tanpa harapan. Qin Si Jun tahu betul bahwa ada kebencian genosida antara dia dan wanita keluarga Tang ini, dan tidak mungkin untuk meringankannya. Dengan kekuatan lawan, dia tidak bisa melawan tetapi hanya bisa dipimpin oleh hidungnya. Iblis, hahaha. Tang Linger tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar judul ini. Meski dia tertawa terbahak-bahak terlepas dari citranya, suaranya tetap enak didengar. Setelah dia cukup tertawa, dia melanjutkan, Yang mulia, apakah kata iblis adalah kata yang lebih tepat untuk menggambarkan Anda? Tahukah Anda berapa banyak orang yang telah Anda korbankan demi kekuasaan? Puluhan keluarga, ratusan di antaranya, puluhan ribu orang dibunuh olehmu dengan cara yang kejam hanya karena kamu menginginkan prestasi, kinerja, dan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tahta. Tampaknya saudaramu juga diam-diam dirugikan olehmu. Kan, beraninya kamu menyebut orang lain sebagai setan? Qin Si Jun sedang memikirkan cara menyelesaikan krisis saat ini. Ketika matanya melirik Lindong, dia tiba-tiba teringat akan hal itu. Jika ada konflik antara anak laki-laki ini dan dua guru serta murid, mungkin ada secercah harapan. Yang terbaik adalah jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, dan kedua belah pihak akan terluka dalam pertarungan, dan mereka akan terluka parah, dan dunia mereka akan menjadi milik mereka. Qin Si Jun terus memperhitungkan kemungkinan ini dalam pikirannya. Sangat rendah, sangat rendah, sangat rendah, sehingga hampir dapat diabaikan. Namun dia tidak mau menerima nasibnya begitu saja. Jadi dia berteriak kepada Lindong, Tuan, musuh telah tertarik. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, berapa lama Anda akan menunggu? Cepat ambil tindakan dan taklukkan dia. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya kepada Anda. Tidak. Saya pikir Qin Si Jun akan menarik fokus ke dirinya sendiri, sebagai pengamat. Setelah berpikir dua kali, dia memahami tujuannya. Ia ingin memanfaatkan kenyataan bahwa master dan muridnya baru saja tiba dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kemudian mengambil tindakan terhadapnya. Dilihat dari kebencian wanita itu terhadap Qin Si Jun barusan, dia pasti akan melakukan ini begitu dia mendengar kata-kata Qin Si Jun. Sekarang semua orang telah mengambil tindakan, tentu saja dia terpaksa melawan. Hasilnya adalah perang antara kedua belah pihak. Qin Si Jun mungkin berharap mereka berdua kalah dalam pertempuran.
Bukan ide yang buruk, meski kemungkinannya kecil. Tapi ini juga sebuah peluang, sayang sekali. Seorang dominator alam abadi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekatinya. Jadi bagaimana kedua belah pihak bisa menderita? Begitu kata-kata Qin Shi Jun keluar, Tang Linger dan muridnya langsung menatap Lindong. Karena orang ini adalah pembantu yang diundang oleh Qin Shi Jun, dia pasti punya beberapa trik. Kalau tidak, Qin Shi Jun tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Segera, Tuan Tang Linger, Ye Lingqi, mengambil tindakan. Idenya sederhana, tidak peduli siapa orang ini atau apa kemampuannya, dia harus ditundukkan terlebih dahulu. Dan ada alasan penting lainnya. Setelah tiba di sini, Ye Lingqi dengan cermat mengamati semua orang di ruangan itu. Orang lain tidak memiliki rahasia di depannya, tetapi mereka hanya bisa melihat melalui pemuda ini. Seolah ada lapisan kabut yang menghalangi pandangannya. Sebagai orang sakti yang mendominasi alam abadi, di planet hidup di tepi galaksi yang luas ini, apakah Anda benar-benar akan bertemu dengan seseorang yang tidak dapat Anda lihat tembus pandangnya? Ye Lingqi merasa sedikit luar biasa. Jadi setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang pembantu yang disewa oleh Qin Shi Jun, dia memilih untuk mengambil tindakan tanpa berpikir. Saya hanya tidak ingin memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi. Karena di antara semua orang di sini, hanya anak ini yang merupakan faktor ketidakpastian. Ketidakpastian ini harus diselesaikan. Saat orang kuat di alam abadi mengambil tindakan, kecepatannya tentu saja secepat kilat. Hanya dalam sekejap mata, Ye Lingqi mendatangi Lindong dan mengulurkan tangan kanannya yang panjang, cantik dan indah, membidik leher Lindong yang paling rentan, bersiap untuk menundukkan lawan secara langsung. Selama proses ini, Lindong tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung, diam-diam menunggu pihak lain tiba. Saat tangan kanan Ye Lingqi masih berjarak 5 cm dari leher Lindong, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Sebuah penghalang tak kasat mata menghalangi jalan bagi tangan kanannya. Hah, Ye Lingqi berseru kaget, meningkatkan kekuatan di tangannya. Pada akhirnya, dia masih gagal menembus penghalang tak kasat mata. Hal ini membuat Ye Lingqi semakin yakin bahwa orang ini tidak sederhana. Tidak heran mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Ternyata ada metode khusus yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Ye Lingqi hanyalah penguasa alam abadi, jadi tentu saja dia tidak tahu banyak tentang keberadaan kekuatan spiritual. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilahirkan pada tingkat tertinggi alam abadi. Di seluruh galaksi luas peradaban tingkat 4, tidak ada keberadaan alam abadi tingkat tertinggi. Boom, nafas kuat keluar dari Ye Lingqi. Untuk segera menangani orang di depannya, dia menggunakan sedikit kekuatan alam abadi, tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Meski nafas ini ditujukan pada Lindong, namun dampaknya pun membuat seluruh bangunan dalam keadaan runtuh. Untungnya, kekuatan lain muncul saat ini untuk menstabilkan situasi. Hanya dengan cara itulah bangunan tersebut dapat diselamatkan dari keruntuhan. Jika Ye Lingqi benar-benar mengeluarkan aura keabadian tanpa syarat apapun. Belum lagi bangunan tempat dia berada, Istana Dinasti Qin, dan bahkan seluruh Breaking Star tidak dapat menahannya. Perlu Anda ketahui bahwa alam abadi telah diakui oleh hukum alam semesta dan dapat mempunyai masa hidup minimal 1 zaman. Bintang yang pecah hanyalah sebuah planet hidup di tepi galaksi yang luas. Tidak mudah bagi orang kuat dari alam abadi untuk menghancurkan planet seperti itu. Namun secara umum, alam abadi tidak akan menyebabkan pembunuhan sembarangan.
Setelah mencapai alam abadi, jika tidak dapat mencapai alam suci dalam suatu zaman, akan terjadi bencana abadi. Semakin banyak pembunuhan yang terjadi dan api karma terjerat, semakin kuat kesengsaraan abadi, dan semakin kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat mencapai alam suci 100% dalam suatu era, sehingga alam abadi masih sangat terkendali dalam aspek ini. Tentu saja, ini tidak berarti mereka tidak akan membunuh, tetapi mereka tidak akan membunuh terlalu banyak orang. Tunggu sampai ruangan stabil, semua orang membuka mata mereka dan segera melihat ke kedua sisi pertempuran. Master Tang Linger, Ye Lingqi, terlihat berdiri di depan Lin Dong, meraih lehernya dengan tangan kanannya, tetapi berhenti 5 cm jauhnya, mempertahankan postur ini. Tidak peduli seberapa keras Ye Lingqi mencoba, bahkan menggunakan sedikit pun kekuatan alam abadi, dia tetap tidak dapat membuat kemajuan apapun. Melihat pemandangan seperti itu, Qin Shijun merasa senang. Oke, haha, hebat sekali. Kekuatan anak laki-laki ini memang tidak kalah dengan perempuan jalang yang mengutuk dirinya sendiri. Sekarang perempuan jalang itu telah mengambil tindakan. Sebagai pria kuat, anak laki-laki itu pasti tidak akan mampu menahan nada ini, dan pertarungan antara kedua belah pihak sudah dekat. Yang terbaik adalah kehilangan kedua belah pihak. Itulah kesempatan Anda untuk mengendalikan situasi sendiri. Namun, idenya kaya dan kenyataannya sangat tipis. Waktu berlalu detik demi detik, situasi pertempuran yang dibayangkan Qin Shijun tidak muncul. Lin Dong masih berdiri kokoh seperti gunung. Ye Lingqi menatapnya dengan mata indahnya. Saya terkejut dengan kekuatan anak ini. Saya telah menggunakan jejak kekuatan alam abadi, tetapi saya masih tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Pada saat ini, Tang Linger juga mendatangi Ye Lingqi dan berteriak, "Tuan." Kemudian dia dan Ye Lingqi menghadap Lin Dong. Ye Lingqi mengangguk sebagai jawaban. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membantu para tiran? Tahukah kamu hal keterlaluan apa yang dilakukan Qin Shijun sebelum dia menjadi raja dinasti Qin? Dia memusnahkan puluhan keluarga dan jutaan orang dengan tuduhan tidak berdasar. Itu hanya salah satunya. Masih banyak lainnya, dan sejauh yang saya tahu, bahkan setelah dia menjadi raja dinasti Qin, dia tidak melakukan hal baik apapun. Tang Linger memandang Lin Dong dan bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Shijun, dia secara alami berpikir bahwa Lin Dong adalah penolong yang diundang oleh pihak lain untuk berurusan dengan tuan dan murid mereka. Kapan aku membantu orang lain melakukan kejahatan? Lin Dong tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius serangan pihak lain terhadapnya. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Tang Linger, dia masih bersimpati padanya. Bagaimanapun, sebuah keluarga baik tiba-tiba musnah tanpa peringatan apapun. Semua kerabatnya meninggal, dan hanya satu orang yang selamat. Siapapun pasti akan terpukul dengan hal seperti ini. Tidak heran dia menunjukkan emosi gila seperti itu. Dia bahkan tidak ingin Qin Shijun mati, tapi dia terus menyiksanya. Dengan hancurnya rumah mereka, wajar saja jika mereka melakukan hal-hal gila. Kamu tidak membantu para tiran, lalu mengapa kamu membantu Qin Shijun, seorang bajingan? Haruskah aku membantunya? Jika aku benar-benar membantunya, apakah kalian berdua, guru dan murid, masih bisa berdiri di sini dan berbicara denganku? Lin Dong bertanya acuh tak acuh. Nada yang sangat keras, untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ye Lingqi lah yang berbicara kali ini.
Dia tidak akan membiarkan seseorang berbicara omong kosong di depannya, bahkan di usia yang begitu muda. Lagi pula, dia juga orang yang kuat di alam abadi. Bagaimana dia bisa dimanipulasi oleh orang lain? Sesuai dengan maksud anak di depanku itu, dia sama sekali tidak menganggap serius alam abadi miliknya. Tidak banyak orang di seluruh galaksi luas yang berani mengatakan hal seperti itu. Orang ini tentu tidak akan diikut sertakan. Lindong tersenyum dan tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanyalah penguasa alam abadi, tidak perlu bicara cepat dan berdebat tanpa henti dengan pihak lain. Itu akan menurunkan statusnya. Saat ini Qin Si Jun berhenti. Dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk tenang dan berbicara. Dia harus membuat mereka bertarung satu sama lain, sehingga dia bisa memiliki peluang sekecil apapun. Kalau tidak akan ada peluang. Tolong ambil tindakan untuk menangkap pencuri secepatnya, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Sosok cantik kedua orang ini sesuai dengan kebutuhan Anda terhadap wanita. Jika saatnya tiba, mereka akan dipenjara seperti budak. Setiap malam, Sengge, cantik kan? Begitu mereka kabur, tidak akan mudah menemukan peri cantik seperti itu. Jangan sampai ketinggalan, Tuan, teriak Qin Si Jun. Tujuannya tentu saja untuk memecah perbincangan tenang kedua pihak. Hal ini menyebabkan master dan muridnya salah paham terhadap Lindong. Benar saja, ketika Tang Linger dan Ye Lingqi mendengar kata-kata Qin Si Jun, mata mereka yang tertuju pada Lindong menjadi tajam dalam sekejap. Saya berpikir dalam hati bahwa orang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu ketika mereka berpenampilan seperti ini? Mereka tidak akan meragukan keaslian perkataan Qin Si Jun. Bagaimanapun, ini adalah istana dinasti Qin. Fakta bahwa Lindong bisa muncul di sini berarti dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Raja Qin, Sang Qin Si Jun. Pencuri, hari ini aku akan membunuhmu demi rakyat. Aku akan membunuhmu di sini untuk mencegahmu menyakiti wanita lain lagi, kata Ye Lingqi dengan gigi terkatup. Saat ini, Lindong terlalu malas untuk membela diri. Semakin banyak Anda menjelaskan sesuatu, semakin besar kemungkinan pihak lain akan salah memahaminya. Lebih baik tidak dijelaskan, tapi langsung diambil tindakan yang akan lebih meyakinkan. Setelah mendengar kata-kata Ye Lingqi dan fakta yang tidak dijelaskan Lindong, Qin Si Jun bersemangat tetapi juga sedikit gelisah. Bersemangat karena keduanya akan bertarung. Kegelisahan adalah penampilan Lindong, yang membuat Qin Si Jun merasa ada yang tidak beres. Secara logika, dia sekarang disalahpahami dan seharusnya membela diri, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Qin Si Jun, rencanamu bagus, dan waktumu tepat. Itu berhasil membangkitkan permusuhan kedua guru dan murid ini terhadapku. Namun, kamu salah menilai satu hal. Dan itulah kekuatan tuan muda ini, dia hanya seorang master alam abadi. Tetapi Anda bukan lawan saya. Jika tidak hari ini mungkin benar-benar berkembang ke arah yang Anda inginkan. Lindong memandang Qin Si Jun dan berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Jantung Qin Si Jun berdetak kencang saat mendengar ini, dan dia berpikir cepat dalam benaknya apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau hanya gertakan. Jawaban yang kami dapatkan kemungkinan benarnya lebih dari 90%, dan kemungkinan salahnya kurang dari 10%. Namun, dia tetap menjawab dengan berani, "Tuanku, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda takut dengan sepasang guru dan murid ini? Atau apakah Anda sedang mencari kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam? Saya mengerti. Anda pasti ingin menyerang ketika kamu terkejut, kan? Ini bisa menyelamatkan banyak hal,
Ya, pasti begitu. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Qin Sijun, cara berbohongmu yang serius benar-benar sejalan dengan statusmu sebagai Raja Dinasti Qin. Saya telah melihat bahwa dalam menghadapi hidup dan mati, wajah tidak penting sama sekali. Mengabaikan pihak lain dan menoleh ke arah Ye Lingqi. Nyonya, saya tidak ingin menjelaskan apapun, tetapi Anda, seorang penguasa alam abadi tingkat menengah, bukan tandingan saya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Saya hanya akan berdiri di sini dan melihat apakah kamu dapat menerobos dengan seluruh kekuatanmu. Jika kamu dapat menyentuh tubuhku dengan lapisan blokade ini, kamu akan menang. Siapa kamu? Tidak ada orang seperti kamu di alam abadi galaksi yang luas berasal. Dia bertanya sambil menatap Lindong. Dia sudah cenderung mempercayai kata-kata Lindong. Hanya karena pihak lain dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia berada di tahap tengah level dominator alam abadi, orang ini tidaklah sederhana. Setidaknya dia tidak bisa melihat kekuatan spesifik pihak lain. Pertempuran yang diharapkan Qin Sijun tidak terjadi, dan seluruh kekuatannya sepertinya terkuras habis. Ini sudah berakhir, selesai sepenuhnya. Dalam rencananya, kekuatan kedua belah pihak harus seimbang, dan keduanya memiliki kepribadian yang relatif kuat, sehingga hal tersebut bisa tercapai. Dulunya kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang. Segala sesuatu yang diharapkan tidak akan terjadi. Apa yang menantinya selanjutnya adalah uji coba dua pembangkit tenaga listrik alam abadi. Apakah ini takdirku? Atau benarkah jika terlalu banyak berbuat buruk, memang akan ada balasannya? Qin Sijun berpikir dengan sangat enggan. Jadi ini disebut galaksi luas. Tingkat peradaban apa itu? Lindong bertanya dengan santai. Tingkat 4, jawab Ye Lingqi. Peradaban tingkat 4. Lindong berpikir sejenak. Peradaban tingkat 4, 5, dan 6 semuanya termasuk dalam lingkup peradaban perantara. Dan yang terkuat tidak akan melebihi tingkat suci setengah langkah. Peradaban tingkat keempat baru saja memasuki tahap peradaban perantara. Diperkirakan bahkan belum memiliki tingkat tertinggi yang abadi. Dan tingkat keabadian mungkin sudah berada di puncak piramida. Wanita di depannya memiliki kekuatan master alam abadi tingkat menengah, dan dia seharusnya menjadi salah satu yang terkuat di galaksi luas peradaban tingkat 4 ini. Lindong terdiam. Ye Lingqi berpikir sejenak dan kemudian bertanya, bukankah adik laki-lakiku berasal dari galaksi yang luas? Di usianya, tidak ada salahnya memanggil adik laki-laki orang lain. Tidak, Lindong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu tidak tahu dari mana adik laki-laki itu berasal? Ye Lingqi terus bertanya. Saya dari Starvoid Realm. Starvoid Realm? Tingkat peradaban apa itu? Ye Lingqi belum pernah mendengar tentang Starvoid Realm. Dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Surgawi Lindong, dia bisa mengabaikan hukum ruang angkasa, dan butuh lebih dari setengah tahun untuk sampai ke sini. Jika seseorang dari alam abadi diizinkan untuk menyelesaikan jarak ini, diperkirakan kesengsaraan surgawi abadi pertamanya tidak akan jauh lagi. Level 7. Dua kata sederhana Lindong membuat semua orang yang hadir melebarkan mata dan merasa terkejut, termasuk Ye Lingqi, yang berada di alam abadi. Meskipun setiap orang tidak memahami kekuatan peradaban tingkat 7, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengetahui kesenjangan antara tingkat 4 dan tingkat 7. Yang satu merupakan peradaban perantara, dan yang lainnya sudah masuk dalam jajaran peradaban maju. Bisa dikatakan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika Lindong berbicara tentang peradaban tingkat 6, tidak ada yang akan terkejut,
tetapi tingkat 7 sudah merupakan ketinggian yang bisa mereka panjatkan. Adik laki-laki berasal dari peradaban tingkat ke-7, Yelingki bertanya dengan kaget. Ya, nama saya Lindong. Saya berasal dari dunia virtual bintang peradaban tingkat ke-7. Ketika saya melewati galaksi yang luas ini, saya merasa kesepian berkeliaran di alam semesta untuk waktu yang lama, jadi saya datang ke sini untuk mencari seseorang untuk diajak bicara. Lindong menjawab dengan jujur. Hanya saja dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke peradaban tingkat 9, domain Linglan. Orang-orang ini sangat terkejut ketika mendengar tentang peradaban tingkat ke-7. Jika mereka mendengar tentang peradaban tingkat 9, mereka tidak tahu seperti apa ekspresi mereka. Terlebih lagi, ketika dia tiba-tiba melompat dari peradaban tingkat 7 ke peradaban tingkat 9, semua orang mungkin berpikir bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Selain itu, Lindong bukanlah orang yang terkenal. Bersambung.